Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara membuat kurva titrasi, yaitu titrasi asam lemah dengan basa kuat. Misalkan terdapat 25 ml asam asetat 0,1 molar dengan Ka 1,7 kali 10 pangkat negatif 5. Dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Kalau digambarkan tuh seperti ini, jadi asam asetatnya sebagai titrat dan NaOH-nya sebagai titran. Pertama, kita akan menghitung pH sebelum titrasi. Nah, sebelum titrasi itu berarti yang ada adalah asam asetat. Nah, karena hanya terdapat asam asetat dan asam asetat ini adalah asam lemah, maka untuk menentukan konsentrasi H+-nya kita gunakan rumus akar Ka dikali dengan konsentrasi asam asetat. Hasilnya adalah 1,3 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Selanjutnya kita akan peroleh pH yaitu 2,9. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung pH sebelum titik ekivalen. Nah, sebelum titik ekivalen ini kita misalkan penambahan 5 ml NaOH 0,1 molar. Nah, kalau kita lihat reaksi yang terjadi adalah asam asetat yang bereaksi dengan NaOH akan menghasilkan natrium asetat dan air. Mol dari asam asetat adalah 2,5 milimol yang diperoleh dari 25 ml dikali dengan 0,1 molar. Nah, sedangkan 0,5 milimol NaOH tentunya diperoleh dari ini 5 ml NaOH 0,1 molar dikali menghasilkan 0,5 milimol. Yang bereaksi yaitu sebanyak 0,05 milimol karena ini yang molnya paling sedikit. Sehingga kita akan memperoleh 0,5 milimol CH3COONa atau natrium asetat dan masih tersisa asam asetat sebanyak 2 milimol. Nah, kalau kita perhatikan, kita menemukan di sini terdapat CH3COOH yaitu sebanyak 2 milimol dan garamnya yaitu CH3COONa yaitu sebanyak 0,5 milimol. Itu berarti larutan ini adalah merupakan larutan penyangga asam. Nah, kalau begitu, maka untuk menentukan konsentrasi H+ tentunya kita gunakan persamaan larutan penyangga asam yaitu Ka dikali dengan perbandingan mol asam dan mol garam. Hasilnya adalah 6,8 kali 10 pangkat negatif 5. pH yang diperoleh adalah 4,17. Selanjutnya masih pH pada sebelum titik ekivalen, yaitu misalkan pada penambahan 10 ml NaOH 0,1 molar kita peroleh pH 4,59. Sedangkan pada penambahan 22 ml NaOH 0,1 molar diperoleh pH sebanyak yaitu sebesar 5,63. Ini tentunya kita masih pakai persamaan larutan penyangga asam karena di dalam larutan tersebut masih terdapat asam asetat dan garamnya. Nah,
Tahapan selanjutnya yaitu kita menghitung pH pada titik ekivalen. Nah, pada titik ekivalen ini seperti titrasi asam kuat basa kuat. Pada titik ekivalen itu terjadi di mana mol asam sama dengan mol basa. Nah, maka pada penambahan 25 ml NaOH 0,1 molar diperoleh di sini mol asam sama dengan mol basa, sehingga tidak ada sisa asam maupun basa, yang tersisa adalah garam. Natrium asetat adalah merupakan garam yang terhidrolisis dan bersifat basa karena terdiri dari anion CH3CO O- yang dihidrolisis oleh air, sehingga karena dia ini adalah garam terhidrolisis yang bersifat basa, maka kita akan menggunakan persamaan hidrolisisnya, yaitu karena dia bersifat basa maka tentu adalah konsentrasi OH-, karena larutan tersebut mengandung begitu banyak konsentrasi OH-. Nah, pakai rumus apa? Akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi garam. Konsentrasi garam diperoleh dari tadi mol garam dibagi dengan volume total 50 ml. Kita peroleh 5 kali 10 pangkat negatif 2 molar. Nah, setelah itu masukkan ke persamaan, kita peroleh konsentrasi OH- sama dengan 5,4 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, pOH-nya tentu adalah diperoleh dari negatif log konsentrasi OH- kita dapat 6 kurang log 5,4. pH-nya kita peroleh 8,73. Nah, yang berikutnya adalah kita mencari pH setelah titik ekivalen. Nah, kalau sudah setelah titik ekivalen pasti yang ada adalah konsentrasi NaOH yang tersisa. Misalnya kita tambahkan 30 ml NaOH 0,1 molar. Setelah bereaksi maka diperoleh di sini sisa basa yaitu 0,5 milimol. Nah, kita cari konsentrasi NaOH sisa yaitu 0,5 milimol. Ini dibagi dengan 55 ml sebagai volume total. Hasilnya 9,1 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, konsentrasi OH- tentunya sama dengan konsentrasi NaOH karena ini adalah basa kuat. Selanjutnya pOH diperoleh dari minus log 9,1 kali 10 pangkat minus 3. Lalu kemudian pH kita peroleh 11,96. Nah, oke. Nah, setelah berdasarkan hasil pembahasan tadi, maka Ibu minta kepada kamu semua cobalah untuk membuat kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat dengan menggunakan data pH yang telah diketahui tersebut. Jadi hasil dari perhitungan pH tadi silahkan kamu buatkan kurva titrasinya seperti halnya pada kurva titrasi asam kuat dan basa kuat. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau belum mengerti bisa diulang kembali video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.